Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Adelia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan kembali perilaku organisasi bab 6, yaitu tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Nah, di bab ini nanti kita akan mengetahui apa itu persepsi dan bagaimana cara pengambilan keputusan individu yang benar. Yang pertama, ada persepsi. Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada faktor pembentuk persepsi. Faktor pembentuk persepsi itu ada 3, yaitu ada karena faktor penilaian, terus yang kedua ada faktor target, lalu yang ketiga ada faktor situasi. Faktor penilaian itu meliputi sikap, motif, minat, pengalaman, ekspektasi, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua ada faktor target. Faktor target ini meliputi inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, dan masih ada yang lain. Nah, faktor pada situasi ada 3 nih. Ada faktor ada meliputi waktu, latar sosial, dan latar kerja dan latar sosial. Maksudnya. Lalu yang selanjutnya, persepsi orang membuat penilaian atas orang. Di sini ada teori atribusi. Teori ini tuh digunakan untuk membuat penilaian atas orang lain. Jadi teori atribusi itu menjelaskan cara-cara kita menilai orang lain dengan berbeda, tergantung pada pengertian yang kita atribusikan pada sebuah perilaku. Nah, perilaku ini tuh terbagi menjadi 2, yaitu ada perilaku internal dan ada perilaku eksternal. Perilaku internal itu perilaku yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi dari individu. Lalu ada perilaku eksternal. Perilaku eksternal adalah perilaku apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya. Contoh perilaku internal ketika para pekerja datangnya terlambat. Kalau dalam sudut perilaku internal bisa saja dia karena bangunnya terlambat. Nah, kalau misalkan dari perilaku eksternal bisa jadi karena ada kemacetan yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Lalu yang selanjutnya masih dalam persepsi orang membuat penilaian atas orang. Di sini ada faktor-faktor teori atribusi atau faktor pembuat penilaian atas orang lain, yaitu ada faktor perbedaan, ada faktor konsensus, dan ada faktor konsistensi. Yang pertama ada faktor perbedaan. Faktor perbedaan ini merujuk pada apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Lalu ada faktor konsensus, yaitu merujuk pada apakah seorang individu menampilkan perilaku yang sama dalam situasi yang sama. Lalu ada faktor konsistensi, merujuk pada apakah seorang individu menampilkan perilaku yang sama sepanjang waktu. Berikutnya ada jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Ada 4 cara. Yang pertama ada persepsi selektif, yaitu kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, sikap, bakat, dan lain-lain. Lalu ada efek halo. Efek halo ini kecenderungan untuk menggambarkan interpretasi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakter tunggal. Biasanya kita melihat kalau kita kan pasti melihat orang, kita suka menilai orang secara sebentar apa yang kita lihat saat itu. Lalu ada efek kontras. Efek kontras ini evaluasi atas karakter seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan yang lama dengan yang baru muncul. Lalu ada stereotip. Stereotip ini menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Jadi biasanya seseorang itu suka membandingkan kelompok asalnya, lebih membanggakan kelompok asalnya dibandingkan kelompok lainnya. Selanjutnya ada penerapan spesifik nih dari jalan pintas dalam organisasi. Yang pertama itu ada wawancara kerja, lalu ada ekspektasi kinerja, ada evaluasi kinerja. Jadi ketika kita ingin menilai
perilaku seseorang, kita dapat menerapkan penerapan spesifik ini sebagai jalan pintas. Yang pertama itu ada wawancara kerja. Wawancara kerja ini pewawancara membuat penilaian yang perseptual yang seringkali tidak akurat dan menggambarkan kesan awal yang dengan cepat mengakar. Lalu ada ekspektasi kinerja. Ekspektasi kinerja ini ketika orang-orang mencoba untuk memvalidasi persepsi mereka mengenai realita. Lalu selanjutnya ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan mengevaluasi peringkat kinerja tentang evaluator. Lalu yang selanjutnya ada pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah pilihan yang dibuat dari 2 atau lebih alternatif untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, hubungannya itu apa sih antara persepsi dan pengambilan keputusan secara individual? Jadi, pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah. Ketika sebuah perbedaan antara situasi sekarang dengan yang diinginkan yang sekarang terjadi perbedaan, setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasikan informasi, karena kita umumnya menerima data dari banyak sumber yang perlu kita saring, proses, dan interpretasi. Jadi maksud gini, ketika ada suatu masalah antara masalah situasi sekarang dengan situasi dulu, pasti kan ada perbedaan. Nah, di situasi itu kita membutuhkan pengambilan keputusan untuk mengevaluasi lagi atau memproses lagi informasi yang kita dapatkan. Karena pasti kan informasi dulu dengan informasi yang sekarang, atau data dulu dengan situasi sekarang pasti berbeda. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan dalam organisasi itu ada 3, yaitu ada model rasional, rasionalitas terbatas, dan intuitif. Yang pertama ada model rasional. Model rasional ini adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan hasil. Lalu yang selanjutnya ada rasionalitas terbatas, yaitu sebuah proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan yang mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah. Lalu yang selanjutnya ada intuitif, yaitu sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh oleh seseorang. Lalu selanjutnya ada bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada bias terlalu percaya diri, yaitu menyimpulkan bahwa kita cenderung percaya diri dengan kemampuan kita dan kemampuan orang lain. Lalu ada kesalahan acak, yaitu kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia mampu memprediksi hasil dari peristiwa acak. Lalu ada bias ketersediaan, yaitu kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Lalu ada bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk mencari informasi yang pilihan-pilihan masalah mengurangi informasi penilaian yang ada. Nah, ini merupakan contoh, saya ambil 4 dari bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada bagaimana sih etika dalam pengambilan keputusan yang baik tuh. Jadi terdapat 3 kriteria yang dianggap sebagai baik dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada apabila utilitarianisme, yaitu sebuah sistem di mana keputusan dibuat untuk memberikan yang terbaik dan dalam jumlah yang terbanyak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu diambil suara yang terbanyak dalam pengambilan keputusan. Lalu ada whistleblower, yaitu membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak-hak fundamental. Lalu yang terakhir ada etika perilaku, yaitu dengan mengutamakan aturan-aturan yang adil dan untuk memastikannya. Nah, jadi etika perilaku ini kita tuh harus bersikap adil kepada semuanya ketika dalam mengambil keputusan. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan ataupun dilebih-lebihkan. Nah, mungkin segitu saja
penjelasan dari saya tentang bab 6 dalam perilaku organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan bertemu di bab perilaku organisasi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.